warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, saya Rudi Abdullah, SEMM AKG. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas topik tentang manajemen jasa bank. Pada topik ini, kita akan uraikan semua apa yang menjadi jasa bank. Apa yang menjadi jasa bank itu. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, share, subscribe. Oke, mari kita mulai topik kita pada kali ini, manajemen jasa bank. Nah, kita mulai dari tujuan pemberian jasa bank, yaitu untuk mendukung dan memperlancar kegiatan jasa perbankan, terutama kegiatan-kegiatan yang lainnya. Semakin lengkap jasa bank, maka akan semakin baik. Nah, kelengkapan dari jasa yang diberikan oleh bank ini tergantung dari modal, tergantung dari perlengkapan fasilitas sampai pada karyawan. Jenis jasa bank yang ada di Indonesia antara lain menerima setoran, menerima pembayaran, di dalam pasar modal memberikan atau menjadi penjamin emisi atau menjadi penjamin emisi atau penjamin. Kalau menerima setoran tadi, bapaknya seperti membayar pajak, membayar telepon, membayar listrik, membayar uang kuliah. Kalau hari ini kan sudah lewat bank semua ya. Kalau dulu kan hanya tempat menabung saja, tapi kalau sekarang sudah bergeser jauh. Kalau yang menerima pembayaran itu kaitannya dengan gaji. Sekarang gajinya orang-orang bank semua, pembayaran dividen, pembayaran kupon, pembayaran bonus atau hadiah. Ada juga yang disebut dengan transfer, ini kiriman ya. Kalau tidak tahu kiriman berarti Anda tidak punya rekening di bank. Ada namanya inkaso, clearing, safe box, banknote, bank garansi, referensi bank, bank draft, letter of credit atau LC, cek wisata atau travel cek, jual beli surat berharga dan jasa-jasa lainnya. Ini yang ada di dalam jasa bank. Kalau keuntungan yang diperoleh dengan adanya jasa bank, yang pertama di administrasi tentu ya, yang diperoleh oleh perbankan. Jadi pembebanan di administrasi dikenakan untuk mengelola suatu usaha tertentu, seperti biaya administrasi, simpanan, kredit dan transaksi lainnya. Itu kalau dari segi biaya administrasi keuntungan yang diperoleh. Yang selanjutnya ada juga yang disebut dengan biaya kirim. Biaya kirim diperoleh dari jasa pengiriman uang, baik transaksi dalam negeri maupun transaksi luar negeri. Yang selanjutnya itu biaya tagihan. Biaya tagihan ini diperoleh dari penagih atau penagihan dokumen-dokumen milik nasabah, baik clearing maupun inkaso. Ini untuk biaya tagih. Biaya provisi dan komisi. Biaya ini adalah biaya yang diperoleh dari jasa kredit dan jasa transfer. Selanjutnya biaya sewa. Biaya yang dikenakan bagi nasabah yang menggunakan jasa transfer, apalagi safe deposito box. Besarnya biaya tergantung dari ukuran box dan jangka waktunya. Ini untuk biaya sewa. Biaya iuran. Biaya iuran ini adalah jasa iuran diperoleh dari jasa pelayanan bank kar, di mana kepada setiap pemegang kartu kredit dikenakan biaya iuran. Iuran biasanya dikenakan per tahun.
Besar kecilnya biaya di atas kepada nasabah itu tergantung dari masing-masing bank ya. Bank dapat juga menggunakan metode jangkauan wilayah untuk biaya kirim dan biaya tagih. Metode jangka waktu untuk biaya iuran dan biaya sewa ini tergantung, lagi-lagi kita kembali ke jasa yang diberikan oleh perbankan. Kaitannya ini dengan kebijakan bank. Jasa bank yang pertama, jasa pengiriman uang atau transfer. Transfer ini adalah jasa pengiriman uang atau pemindahan uang lewat bank, baik pengiriman uang dalam kota atau luar kota maupun luar negeri. Keuntungan yang diperoleh jika dibandingkan dengan jasa pengiriman lainnya, pengiriman uang itu lebih cepat ya tentu karena sudah online ya, aman sampai tujuan ya. Pengiriman dapat dilakukan melalui telepon atau melalui beberapa rekening, pembebanan rekening. Proses mudah dan sangat cepat. Itu kalau jasa pengiriman transfer. Yang selanjutnya jasa clearing atau clearing. Clearing ini adalah penagihan warkap ya, warkap bank namanya ya, yang berasal dari dalam kota melalui lembaga clearing. Lembaga clearing dibentuk dan dikoordinir oleh biasanya itu Bank Indonesia. Tujuan dilakukan clearing oleh BI adalah untuk memajukan dan melancar lalu lintas pembayaran viral atau cek, agar perhitungan penyelesaian utang piutang dapat dilaksanakan lebih mudah, aman, efisien. Salah satu pelayanan bank kepada nasabah itu adalah tujuan dari dilakukan clearing. Yang selanjutnya adalah jasa inkaso atau collection. Inkaso adalah penagihan lewat warkap bank yang berasal dari luar kota atau luar negeri. Itu adalah jasa inkaso. Warkap yang dapat diinkasokan seperti cek, BG, wesel, dividen, pos, itu yang dapat diinkasokan ya. Selanjutnya jasa pelayanan dokumen atau safe deposit box. Safe deposit box merupakan jasa persewaan kotak untuk menyimpan dokumen atau surat-surat berharga. Keuntungannya bagi nasabah, menjamin kerahasiaan barang-barang yang disimpan karena pihak bank tidak perlu tahu isinya. Keamanan dokumen terjamin. Nasabah penyewa safe deposit box ini dikenakan dua macam biaya. Biaya sewa, besarnya biaya tergantung dari ukuran box dan jangka waktu yang biasanya dibayar per tahun. Yang kedua, biaya jaminan, biaya pengganti apabila kunci yang dipegang nasabah hilang dan boxnya dibongkar. Itu ada biaya jaminannya. Yang selanjutnya, jasa kartu kredit atau bank card. Bank card merupakan uang plastik yang kegunaannya adalah sebagai alat pembayaran tempat-tempat tertentu. Jenis-jenis bank card seperti kartu kredit, debit kredit, bukan debit kredit ya, debit kredit. Selanjutnya jasa valuta asing atau banknote. Banknote ini merupakan uang kertas asing yang dikeluarkan dan diterbitkan oleh bank luar negeri. Selanjutnya jasa cek wisata atau traveler check. Ini adalah cek wisata atau cek perjalanan yang biasanya digunakan oleh mereka yang hendak pergi ke luar negeri. Yang selanjutnya jasa letter of credit atau LC. Ini adalah pernyataan dari bank atas permintaan nasabah importir terutama untuk menyediakan atau membayar sejumlah uang tertentu untuk kepentingan pihak ketiga eksportirnya.
Yang selanjutnya kita berbicara tentang tadi sudah di mana tadi? Sudah di jenis bank garansi ya, jenis bank garansi. Jadi bank garansi ini adalah jaminan pembayaran yang diberikan oleh bank kepada suatu pihak, baik perorangan, perusahaan atau badan yang ada dalam bentuk surat jaminan, itu bank garansi. Yang selanjutnya kita berbicara tentang jasa di pasar modal. Jasa yang diberikan ke pasar modal tadi kita sudah ulas di awal. Yang pertama adalah penjamin emisi atau underwriter, yaitu bank sebagai penjamin terjualnya efek atau saham sampai batas waktu tertentu. Itu underwriter. Ada juga yang disebut dengan wali amanah atau trustee. Trustee ini yaitu kegiatan mewakili kepentingan pemegang saham, pemegang surat-surat berharga, baik itu obligasi, terutama obligasi ya. Dia berdasarkan perjanjian emiten dan bank. Yang selanjutnya jasa pengaturan dana, jasa yang bertujuan untuk memudahkan nasabah dalam pembayaran kewajiban, cukup pada satu tempat. Kalau jasa pembayaran dana ini seperti membayar gaji, membayar pensiun, dan membayar dividen. Oke, kita lanjut ya. Ini adalah skema mekanisme proses penyerahan penyelesaian LC. Jadi bisa kita lihat skemanya. Jadi eksportir, poin pertama, satu, lihat yang satu yang ini satu. Yang satu yang ini. Jadi di sini perhatikan yang satu ini. Jadi di sini importir PTA dan eksportir PTB melakukan perjanjian dan persetujuan penjualan barang yang terhutang dalam sel kontrak atau kontrak penjualan. Terus perhatikan nomor 2 bahwa importir melakukan pembukaan LC di opening bank. Terus yang ketiga, dia bukanya di Bank Mandiri ya. Yang ketiga, berdasarkan aplikasi importir, opening bank meneruskan LC ke advising bank. Advising banknya adalah HSBC Hong Kong. Oke. Terus yang keempat, LC berikut dokumen diserahkan oleh advising bank kepada eksportir. Jadi sini lagi. Yang kelima, lima yang ini. Setelah menerima dokumen dari advising bank, maka eksportir mengirim barang kepada importir sesuai perjanjian. Yang keenam, kembali lagi ke bawah. Bank bukti pengiriman bank berikut dokumen diserahkan pada advising bank untuk memperoleh pembayaran. Oke, ini sangat umum. Nomor 7 atas lagi, advising bank melakukan pembayaran setelah mempelajari dokumen yang diserahkan importir jika memenuhi syarat ya. Yang ke-8, mana 8 ini? 8 ini advising bank meneruskan dokumen pembayaran dan mengapalkan barang kepada opening bank untuk menerima pembayaran kembali. Yang ke-9, opening bank akan mempelajari dokumen dari advising bank dan apabila sudah lengkap baru dibayar. Kemudian yang ke-10, opening bank memberikan importir atas kedatangan dokumen dari eksportir. Yang ke-11,
importir akan melunasi pembayaran LC yang telah dibuatnya serta memperoleh dokumen yang dikirim. Ini skema mekanisme penyaluran melalui LC. Oke. Nah, ini tadi kalau LC, kalau ini adalah proses bank garansi. Proses bank garansi. Jadi yang umpamanya di sini kita lihat nomor satu. Nomor satu, kita lihat ini nomor satu ya. Negosiasi awal antara PTA dan PT Baru, yaitu pembeli dan penjual tentunya. Umpamanya harganya 100 juta. Cara pembayarannya setelah barang sampai dengan keadaan baik. Penjualannya mensyaratkan penyerahan barang garansi, bank garansi dari bank BNI, kita ambil BNI ya. Terus yang kedua, ini pembeli mengajukan permohonan bank garansi ke BNI. Terus yang ketiga, BNI mengadakan analisis terhadap permohonan tersebut. Selanjutnya yang keempat, apabila BNI menyetujui permohonan tersebut, maka akan melakukan perjanjian penerbitan bank garansi dengan PT Baru. Nilai bank garansi tidak harus sama dengan nilai yang dijual, tergantung kesepakatan antara pembeli dan penjual dan bank. Misalnya tadi itu 100 juta. Jadi setoran jaminan besarnya sekitar 10% dari nilai bank garansi. Jadi kalau 100 juta, setorannya 10%, yaitu 10 juta. Agunan tambahan resiko yang ditanggung bank diantisipasi juga dengan menyerahkan agunan oleh pemohon bank garansi. Jadi ada agunannya ya, nilainya saja. Selanjutnya provisi atau komisi, di mana dia penerbitan bank garansi harus dibayar oleh pemohon sebelum penerbitan. Jadi ada komisi juga ini untuk bank. Yang selanjutnya bank garansi diterbitkan yang poin 5. Poin 5 ini ya. Bank garansi diterbitkan dan diserahkan kepada PT Baru. Yang selanjutnya perjanjian direalisasikan dan penjualan pengiriman barang ke pembeli. Jadi terakhir nanti direalisasikan kamu sudah selesai. Oke, itu tadi terkait dengan jasa-jasa yang diberikan oleh pihak manajemen jasa bank ya. Terkait dengan materi ini, hal-hal yang masih kurang dipahami pada poin-poin yang saya jelaskan, silakan ditanyakan pada kolom komentar di bawah. Demikian apa yang saya paparkan pada materi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.